Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan beberapa basic dari aquascape. Jadi jika teman-teman ingin membuat aquascape jenis dust style seperti ini, itu hal yang paling utama, yaitu pertama kali itu adalah paling bawah itu adalah bakteri starter atau yang namanya serbuk bakteri, lalu ditambah dengan batu-batu pumice atau rumah bakteri, atau kalau teman-teman susah banget itu bisa dengan batu bata teman-teman hancurkan. Lalu tahap kedua itu teman-teman bisa menambahkan pasir malang, atau kalau teman-teman punya dana lebih sedikit bisa menggunakan soil. Dan setelah itu peletakan batu atau hardscape. Nah, tapi kalau dust style ini paling hardscape yang paling diutamakan hanya sekitar 10% ya teman-teman ya, karena 90%-nya dia ke tanaman. Jadi keindahan tanaman yang dimunculkan di dust style ini, tipe dust style ini. Nah, setelah menyusun batu-batu, teman-teman bisa tambahkan pupuk dasar. Nah, pupuk dasar ini jangan sampai ditaruh di paling dasar, yang ada si tanamannya akan nangis teman-teman, atau akan mencari-cari ruang mana sih ya pupuk dasarnya gitu ya. Janganlah, kasihan pupuk dasarnya. Udah bukan si pupuk dasar, tapi kasihan si akar tanamannya. Kita baru mulai tancap, harusnya dia mulai beradaptasi dan diberi nutrisi itu yang terdekat gitu teman-teman. Nah, ini fungsinya pupuk dasar di lapis ketiga ini setelah soil ya teman-teman ya. Lalu setelah lapis pupuk dasar ini baru kita taburkan soil. Nah, penaburan soil ini jangan terlalu tebal teman-teman, jangan sampai 1 cm lebih, jangan. Kalau bisa ya teman-teman ukur sekitar 3-4 mili saja. Nah, hal tersebut agar ketika si tanaman ini ditancap di media substrat atau media soil, dia akan langsung terkena oleh pupuk dasar itu sendiri teman-teman. Nah, itu halnya kenapa si akar dari tanaman-tanaman stem plant ini tidak terlalu menangis atau tidak terlalu mencari-cari mana ya nutrisi saya gitu teman-teman, karena beberapa si tanaman dasar ini itu sangat rakus akan nutrisi. Oke, selanjutnya itu hal yang paling utama itu adalah cahaya atau pencahayaan. Tanaman dasar, terutama tanaman yang berdaun merah ini, dia wajib memakai cahaya medium high, atau kalau mau bagusnya ya high super tuh. Karena agar warna si merahnya tetap berwarna merah, tidak berwarna kehijauan. Kalau teman-teman menemui tanaman dari merah langsung ke hijau, itu dari lampunya harus teman-teman cek. Lalu yang selanjutnya teman-teman juga harus indikator dari filternya itu yang terbaik kalau bisa. Jangan filter yang sembarangan, karena jika filter tidak bagus, maka efek dari tanaman akan kotor dan berakibat alga ya teman-teman. Alga itu akibat si air kotor dan alga. Nah, ini pentingnya maintenance seminggu sekali, atau maintenance untuk tahap yang pertama ya teman-teman. Pertama itu wajib maintenance seminggu 2 kali. Itu hanya 30% aja teman-teman. Sedot, lalu ambil airnya, kembalikan lagi air terbaik dari teman-teman, atau air galon atau air RO teman-teman berikan ke aquascape teman-teman. Nah, itu akan membuat si tanamannya makin jos. Lalu yang selanjutnya, jika teman-teman memiliki dana lebih, ya gunakan tabung CO2. Saya hanya merekomendasikan tabung ya teman-teman ya, bukan tablet atau macam-macam atau cairan. Tabung gitu, karena kita sendiri tuh males untuk
water change atau maintenance seminggu 2 kali. Nah, ini fungsinya tabung ini agar airnya terjaga, CO2 nya juga terjaga, dan semuanya nutrisinya juga terjaga. Menggunakanlah tabung CO2. Oke, kalau gitu ini saja tentang edukasi basic dari Aquascape Dutch-Style. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk di like, lalu di subscribe, dan di notif loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, kalau gitu salam cupang Indonesia, salam scaper Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.